Oke, Sehari Bersama Rizky Triwidianto Vlog. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue mau ngasih point of view aja bagaimana sih seorang farmasi menyerahkan atau memberikan informasi dan edukasi kepada pasien. Oke, jadi untuk edukasi dan penyerahan obat kepada pasien itu, jadi tidak semata-mata kita memberikan obat kepada pasien itu secara langsung. Jadi ada beberapa step yang harus dilakukan sebagai petugas farmasi yang bertugas di farmasi rawat jalan, dengan menanyakan nama lengkap pasien. Lalu ketika ada bin atau bintinya itu bisa tolong disebutkan secara lengkap dan jelas. Lalu yang kedua adalah dengan menyebutkan tanggal lahir pasien secara lengkap. Lalu yang ketiga itu adalah berobat dari poli apa dan dokter siapa. Lalu yang keempat, apakah pasien mempunyai alergi obat atau tidak. Jadi keempat step ini juga sangat amat penting guys dalam memberikan pelayanan yang efektif kepada pasien. Setelah itu, obat yang berada di etiket pasien itu kita juga harus meng-cross check ulang atau double checking kepada tim HTKP. HTKP itu adalah harga timbang periuk kemas. Jadi ketika obat telah dikemas, kita tidak boleh langsung memberikan kepada pasien untuk penggunaan informasi obatnya secara langsung. Jadi kita harus double checking dulu nih guys terhadap tim kemas yang berada di belakang. Nah, kita sebagai frontliner ataupun kita sebagai garda terdepan untuk penyerahan kepada pasien dan penyerahan informasi kepada pasien, itu kita diwajibkan untuk meng-cross check, double checking secara lengkap dan jelas guys. Pada contoh kasusnya adalah ketika obat itu telah dikemas, kita wajib meng-cross check ulang antara obat dengan resepnya itu sesuai apa tidak guys. Misalnya obat paracetamol, apakah etiket di dalamnya itu paracetamol dan apakah resepnya itu ada untuk obat paracetamol. Dengan cara apa? Dengan cara menceklis dengan pulpen. Lalu kita samakan guys, apakah resepnya sesuai atau tidak, obatnya sesuai atau tidak, dosisnya sesuai atau tidak, dan berapa jumlah obat yang berada di resep, apakah sesuai dengan obat yang berada atau yang telah dikemas kepada tim kemas guys. Kemudian setelah kita melakukan cross check secara ulang, kemudian kita baru bisa dapat memberikan dan menginformasikan, mengedukasikan kepada pasien dari fungsi obat itu tuh apa. Jadi kita wajib meng-cross check atau mendouble checking itu adalah dengan meminimalisir kejadian untuk kesalahan obat kepada pasien, sehingga double checking itu sangat amat penting untuk dilakukan sebagai seorang tenaga kefarmasian untuk mengedukasikan kepada pasien. Baru setelah itu kita bisa memberikan informasi kepada pasien dengan cara menyebutkan obatnya itu apa, lalu dosisnya itu berapa, lalu berapa kali dalam penggunaan obatnya itu, apakah setelah makan ataupun sebelum makan, dan pada contoh kasusnya adalah antibiotik pada waktu 5 hari atau 7 hari setelah dibuka itu wajib dihabiskan, atau setelah lebih dari masa BIUD-nya itu wajib dibuang. Dan itu juga sebagai seorang tenaga kefarmasian kita wajib juga untuk menjelaskan. Dan juga ketika ada resep puyer ataupun resep kapsul dengan beberapa jumlah sediaan, misalnya jumlah sediaan puyernya itu 15 ataupun kapsulnya 30, sebagai seorang tenaga kefarmasian kita juga wajib mengecek ketersediaan
ataupun jumlah dari obat yang telah diracik oleh tim racik, pada contohnya kapsul 30. Ya, kita wajib juga menghitung kapsulnya sebanyak 30 dan juga misalnya puirnya sebanyak 15 bungkus, dan kita juga harus wajib mengecek sebanyak 15 bungkus untuk meminimalisir kesalahan dosis yang diberikan kepada pasien. Maka dari situ, sebagai seorang tenaga kefarmasian, alangkah lebih baiknya kita teliti dalam pemberian dan informasi kepada pasien terkait dalam jumlah penggunaan obat. Makanya diperlukannya double checking itu sangat amat penting dalam pemberian obat kepada pasien yang efektif dan informatif dan juga efisien kepada pasien. Dan juga sebagai seorang tenaga kefarmasian, kita juga harus paham guys akan obat-obatan antibiotik. Pada contoh kasusnya adalah antibiotik cefixim, itu harus dilarutkan terlebih dahulu. Lalu ada azitromisin antibiotik sirup, itu harus dilarutkan terlebih dahulu. Dan juga untuk penggunaan tetes mata itu hanya bertahan 3 hari untuk mini dose ataupun BUD-nya itu kita harus paham sebagai seorang tenaga kefarmasian, sehingga kita dapat menjelaskan informasi dan edukasi kepada pasien secara menyeluruh, jelas, lalu efektif guys. Jadi ketika kita memberikan informasi kepada pasien, kita juga harus efektif dengan cara cepat dan tepat juga kepada pasien. Setelah dilakukan penyerahan obat dengan memberikan informasi dan edukasi kepada pasien secara lengkap dan jelas dan efisien, kemudian kita sebagai seorang tenaga farmasi, alangkah lebih baiknya kita memberikan ucapan salam kepada pasien dengan cara terima kasih Bapak atau Ibu, semoga lekas sembuh, hati-hati di jalan, seperti itu. Oke guys, cukup sekian aja untuk satu hari bersama Rizky Triwidianto Vlog. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.